Shalom adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Sheila di channel YouTube Lion Kids Philadelphia Medan. Nah, pada hari ini kita mau ibadah karena hari ini hari apa? Hari Minggu. Selama hari Minggu kita harus ibadah ya adik-adik. Jangan lupa untuk buka channel Lion Kids di YouTube. Baik, kita akan mulai. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang sungguh indah, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami juga mau akan ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dalam pikiran kami, hati kami, dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Oke, kita akan menaikkan sebuah pujian sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Kak Sheila ada ide. Kita nyanyi lagu I Love You Jesus. Satu lagu dan kita akan menaikkan satu buah lagu lagi, tapi mungkin adik-adik belum pernah belajar atau mungkin adik-adik sudah pernah dengar lagunya begini. Oh, ku cinta Yesus. Kalau belum tahu, mari kita sama-sama belajar ya. Sebelum kita memulai mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ini. Oke? Yesus,
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan baca firman Tuhan di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Cukup jelas ya adik-adik ya. 2 karakter, 10 orang. 10 orang memiliki 2 karakter. Kenapa saya bilang 2 karakter? Satu karakter tahu bersyukur, dan yang satu lagi, yang kedua nih ya, tidak tahu bersyukur. Nah, dalam cerita firman Tuhan, 10 penderita penyakit kusta, mereka meminta untuk Tuhan boleh sembuhkan dari penyakitnya. Nah, Tuhan kasih perintah, hanya perintah. Ya adik-adik, nah perintah itu tadi kita baca ya, sambil baca ya sekali lagi ya. Lalu ia memandang mereka, berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan menjadi tahir. Nah, mereka dapat perintah untuk pergi, menunjukkan diri kepada imam-imam bahwasannya mereka telah sembuh, karena yang bisa memastikan seorang penderita kusta itu telah sembuh adalah imam-imam. Nah, adik-adik tahu tidak? Ketika Tuhan sudah berkata, maka semuanya akan jadi. Nah, di ayat selanjutnya 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, seorang Samaria ini adalah seorang yang tahu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau dia telah sembuh dari penyakit kusta, dia percaya kalau Yesus mampu menyembuhkannya. Seorang Samaria itu boleh menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti ketika kita mengalami kesulitan, atau ketika kita sakit, atau ketika kita sedih, kita datangnya ke siapa? Kita datangnya ke Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus kita mampu dan kita boleh sembuh dan kita boleh bersukacita adik-adik. Nah, jadi nanti kalau adik-adik sedih, adik-adik sakit, datanglah pada Yesus, karena sumber dari kesembuhan itu ada pada Yesus. Adik-adik, nah di ayat ke-19 Yesus juga berkata kepada seorang Samaria itu. Lalu ia berkata kepada orang itu,
Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, iman kemana? Iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus yang mampu memulihkan dan menyembuhkan penyakit seorang Samaria itu dari kusta, adik-adik. Nah, adik-adik, dalam kehidupan, di dalam keseharian, di dalam berteman, di dalam keluarga, kita harus menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang tua, ya adik-adik ya. Nah, jadi dari cerita ke-10 orang kusta, penyakit kusta ini, itu mengajarkan kita untuk tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita akhiri dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga, dalam berteman. Kalau Tuhan cinta dan sayang kami, Bapa, kami boleh dan kami diingatkan kembali dari seorang Samaria yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kami mau Tuhan berterima kasih, bersyukur, memuji Tuhan dalam kehidupan kami, karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan kebaikan dalam hidup kami. Kami boleh ada semana kami ada itu karena kasih dan cinta Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu kembali. Dah.